Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Kusaka Demil, kuliah seru kalau dengan Emil. Sahabat-sahabat Kusaka Demil yang baik, pada pagi hari ini saya sedang berziarah ke makam ibu mertua saya, di mana beliaulah yang mendorong saya untuk berkecimpung di bidang pendidikan dan istiqomah dalam memberikan pengajaran kepada mahasiswa-mahasiswa saya di universitas, dan mendorong saya untuk terus belajar dan meningkatkan studi saya. Kebetulan makam beliau ada di belakang, ya, di belakang ini adalah makam beliau. Mudah-mudahan amal jariah beliau dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu sudah mendukung Emil. Nah, sahabat-sahabat Kusaka Demil yang baik, pagi hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai negara, di mana ya beberapa waktu lalu sudah disampaikan bahwa aktor negara merupakan aktor yang penting di dalam percaturan hubungan internasional, di mana ada beberapa hal yang membentuk negara, dan juga satu hal penting yang terdiri dari dua komponen, yaitu kedaulatan yang bersifat ke dalam dan kedaulatan yang bersifat ke luar, yaitu de facto dan de jure, di mana secara de facto negara memiliki kewenangan untuk mengatur, ya, secara politik ataupun hukum dan keamanan terhadap warga negaranya, dan secara de jure merupakan pengakuan yang diberikan oleh negara lain terhadap aktor negara bahwa mereka dapat berinteraksi, ya, dan melakukan hubungan secara diplomatis dengan dengan negara lain. Nah, kalau sahabat-sahabat yang baik membaca berita pada hari ini, tepatnya 21 Januari, ya, saya membaca bahwa ada satu pemberitaan yang meminta agar Indonesia membuka hubungan dengan Israel, gitu ya, yang mana secara kedaulatan Indonesia tidak mengakui berdirinya negara Israel secara de jure. Secara de facto ada negara tersebut, tapi secara de jure Indonesia tidak mengakuinya. Di dalam pemberitaan tersebut disampaikan bahwa apakah kemungkinan adanya hubungan dagang, gitu ya, atau bisnis yang dilakukan oleh pelaku-pelaku bisnis di Indonesia dengan pelaku-pelaku bisnis yang ada di Israel itu dapat merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap berdirinya negara Israel. Nah, sekali lagi, ya, tentu saja kita Indonesia secara de jure tidak mengakui berdirinya Israel, gitu. Tapi apakah memungkinkan hubungan bisnis itu dilakukan oleh pelaku-pelaku bisnis? Hal ini bisa-bisa saja dilakukan, sah-sah saja untuk dilakukan, selama tentunya kalau berbicara mengenai ekonomi terkait dengan profit oriented dari masing-masing pelaku bisnis. Nah, tentunya bentuk perdagangan dilakukan mungkin tidak dilakukan secara direct, ya, bisa jadi melakukan pihak ketiga, ya. Jadi barangnya transit dulu di satu tempat, di mana proses dokumen secara administrasi ini dilakukan, baru kemudian diekspor ke Indonesia ataupun sebaliknya dari Indonesia ke Israel. Dan sekali lagi, kegiatan ini belum tentu merupakan suatu bentuk kegiatan pengakuan kedaulatan atas berdirinya suatu negara. Hal ini dilakukan juga oleh Indonesia terhadap Taiwan, ya, di mana kita menjalin hubungan perdagangan dengan Taiwan. Makanya ada perwakilan perdagangan Taiwan di Indonesia. Tapi apakah Indonesia mengakui